Situs Pangaren Pasarean Gegunung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, sebagai bentuk peninggalan leluhur yang masih dilestarikan, baik secara fisik maupun ajaran leluhur dari putra Gusti Sinuhun Sunan Gunung Jati. Di antaranya tradisi dan seni tradisional yang diajarkan dalam pembelajaran di tingkat anak-anak usia dini dalam naungan PAUD Nurul Fakih, seperti halnya penampilan anak-anak PAUD Nurul Fakih dalam bentuk seni tradisional lengseran atau cucuk lampak, guna menyambut para tamu yang datang di kompleks situs Pangaren Pasarean Gegunung, yang diperankan oleh anak-anak PAUD Nurul Fakih, seperti kegiatan musyawarah cabang keempat Himpaudi Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon pada hari Sabtu 9 Maret 2024. Acara musyawarah cabang keempat Himpaudi Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon dihadiri oleh Ketua dan Pengurus Daerah Himpaudi Kabupaten Cirebon, Ketua dan Pengurus Himpaudi Kecamatan Sumber, Koordinator Pendidikan yang diwakili oleh Penilik PAUD Kecamatan Sumber, Kepala Sekolah dan para guru PAUD se-Kecamatan Sumber. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan March Himpaudi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Selaku Ketua Panitia Acara menyampaikan laporan
cash flow dari kegiatan yang bersumber dari dana iuran peserta PAUD se-Kecamatan Sumber. Pemasukan dari iuran lembaga sebesar 50.000 kali 12 lembaga yang sudah membayar iuran 12 lembaga, yaitu 600.000 dari saldo kas 1.128.000 dari saldo jumlah jadi 1.728.000. Selaku Ketua Pengurus Himpaudi Kecamatan Sumber periode 2019-2023 menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada semua pihak, khususnya PAUD yang berada di wilayah Kecamatan Sumber. Sebagai pengurus dalam menjalani tugas-tugas kami belum maksimal dikarenakan kami barangkali kurang untuk memberikannya. Mungkin perlu diketahui Pak Haji untuk dan semuanya, mungkin dari lembaga kami di Kecamatan Sumber ini ada 12 kelurahan, 2 desa. Dan semuanya ini ada 23 ya, 23 lembaga. Saya dan pengurus PC Sumber, apabila dalam pengurusan kami menyalahi atau tidak sengaja membuat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Sumber yang diwakili oleh penilik PAUD Kecamatan Sumber dan secara resmi membuka kegiatan musyawarah cabang keempat Himpaudi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Mungkin hanya pesan dari Pak Korwil Pendidikan Kecamatan Sumber mendoakan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar, tertib, dan kondisif serta menghasilkan hasil yang memuaskan. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya dari kami, mudah-mudahan nanti dalam sidang maupun dalam pemilihan yang akan berlangsung, mudah-mudahan nanti mendapatkan pemimpin atau ketua yang amanah, yang mampu membawa khususnya lembaga PAUD Kecamatan Sumber berkiprah baik di kecamatan maupun di kabupaten, barangkali untuk ke tingkat provinsi juga. Itu harapan kami, mudah-mudahan lembaga PAUD Kecamatan Sumber lebih eksis dan lebih maju. Dengan kita bersama-sama membaca basmalah, kita buka acara Muscap 4 PC Himpaudi Kecamatan Sumber. Dengan ini kami buka. Ungkapan terima kasih, apresiasi, dan penjelasan seputar program PAUD, anggaran dasar, anggaran rumah tangga Himpaudi disampaikan oleh Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Cirebon. PAUD Nurul Fatih yang sudah Nurul Fakih yang sudah memberikan tempat kepada kami semua untuk melaksanakan musyawarah cabang ini, karena kan tanpa beliau yang sudah memberikan tempat ini juga mungkin tempat lain ada ya Bun ya, namun bagi pengurus cabang Kecamatan Sumber inilah tempat yang paling akan memberikan sejarah kepada Kecamatan Sumber ini. Memang acara ini adalah amanah organisasi yang harus kita laksanakan, karena saya diamanahi oleh pengurus pusat dan pengurus wilayah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan musyawarah cabang Himpaudi yang keempat, bukan hanya di Kecamatan Sumber, namun di seluruh kecamatan se-Kabupaten Cirebon sebanyak 40 kecamatan harus melaksanakan musyawarah cabang 4 ini. Hari ini Bunda hadir di sini tentunya karena Bunda akan melaksanakan musyawarah cabang. Dan di musyawarah cabang ini pula lah
insya Allah nanti akan terpilih satu ketua yang akan memimpin Kecamatan Sumber. Dan mudah-mudahan hari ini kita akan memilih satu ketua yang akan membuat kita akan membawa perubahan untuk Kecamatan Sumber dan mungkin lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Namun bukan berarti Bunda Yani tidak baik. Bunda Yani luar biasa. Karena Bunda Yani ini adalah ketua Komunitas Perlindungan Anak. Ya, jadi beliau tuh sudah berkiprah di berbagai macam organisasi terkait dengan musyawarah cabang yang tadi saya sampaikan. Di situ sudah ada syarat-syarat untuk menjadi ketua PC atau ketua cabang. Namun kami pengurus daerah menambahkan satu untuk syarat calon untuk menjadi ketua cabang itu berdasarkan hasil musyawarah bersama pengurus daerah dan pengurus cabang pada tanggal 9 Januari di PAUD Sang Rasajati Kecamatan Plumbon. Dan syarat itu adalah yang pertama itu adalah harus dari kepala sekolah. Baik Bunda, terkait Himpaudi adalah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia. Himpaudi adalah organisasi independen dan legal yang menghimpun pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. Pendidik adalah tenaga yang berperan sebagai pembimbing, pengasuh, fasilitator bagi anak usia dini. Tenaga kependidikan adalah pengelola, praktisi, masyarakat umum lainnya yang memiliki program PAUD. Tugas pokok Himpaudi adalah mensosialisasikan pentingnya pendidikan anak usia dini yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Makanya Bunda yang memiliki kober, yang memiliki PAUD, silakan bersosialisasi dengan masyarakat yang setempat. Dan hari ini Himpaudi sudah genap berusia 18 tahun Bunda. Ya, luar biasa. Usia yang sudah tidak anak-anak lagi atau usia yang sudah bukan remaja lagi. Di bulan Juni ini atau di tahun ini insya Allah akan memiliki sekretariat Himpaudi. Sedikit sebelum kami doa, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senang banget terhadap orang yang alladzina amanu wa amilus sholihat. Berarti kuncinya itu. Kalau kalimat wa amilus sholihat berarti selalu beramal amal baik yang di dalamnya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Asri, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat. Di dalam surat Al-Bayyinah pun sama ada. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Berarti orang yang beriman dan selalu beramal soleh maka dianggap oleh Allah khairul bariyah, manusia yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita semua jadi apapun, jadi petani, bertani yang bertakwa kepada Allah. Jadi pengurus pun bertakwa kepada Allah. Jadi apapun akan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah dari Rasulnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min al-ahwali wal afat وتقديرنا بها جميع الحاجات وتطهيرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها لك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات في الحياة وبعد الممات يا الله. اللهم احفظنا يا الله بما حفظ به الذكرى وانصرنا يا الله بما نصرت به الرسل انك على كل شيء قدير. الله لا إله إلا الحي القيوم بسر الهيبة والقدرة وبسر الجبروت اجعلنا يا الله من عبادك الصالحين. اجعلنا يا الله من أهل القرآن، من أهل العلم، من أهل الخيرات وأهل طاعتك المحبين. واقضي حوائجنا يا الله ويسر أمورنا يا الله وحصل مقاصدنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kepada Bapak Ibu dan
peserta pleno apabila ingin menyawernya. Acara dilanjutkan dengan rapat pleno yang isinya tentang pengesahan anggaran dasar dan rumah tangga Himpaudy, penyampaian pertanggungjawaban pengurus Himpaudy Kecamatan Sumber periode 2019-2023, program kerja Himpaudy Kecamatan Sumber, dan diakhiri dengan pemilihan ketua dan pengurus Himpaudy Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Memperhatikan satu dan seterusnya. Memutuskan menetapkan keputusan musyawarah cabang 4 Himpaudy Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat tentang laporan pertanggungjawaban pengurus cabang Himpaudy Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat masa bakti 2019 sampai 2023. Pertama, menerima baik dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus cabang Himpaudy Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Dayaninya lihat kamera. Salaman Bu Yani. Lihat sini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu salam. Salam
Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah wa salam bismillah bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Melalui rapat pleno dengan musyawarah dan mufakat secara demokratis, akhirnya terpilih kembali pengurus lama Siti Nuryani SPD AUD menjadi Ketua Pengurus Himpodi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon untuk masa bakti periode 2024-2028. Ke pengurus yang lainnya, yaitu pengurus cabang Kabupaten Cirebon, agar program-program Himpodi yang sudah diprogramkan dalam Rakerda agar dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga program-program Himpodi yang akan dilaksanakan tercapai semuanya. Terutama kami berharap untuk memiliki sekretariat tersebut seperti itu, dan kami juga berharap seluruh pengurus cabang maupun pengurus daerah melaksanakan lamping tanpa harus membebankan kepada peserta seperti itu yang kami harapkan, sehingga mudah-mudahan dengan kerjasama ini bisa terlaksana sehingga program pun akan terlaksana. Baik, saya dari bidang organisasi yang menambahkan bahwa cintailah organisasi ini dengan sepenuh hati, lakukan semua dengan cinta dan tulus ikhlas sehingga organisasi ini bisa berjalan dengan harmonis tanpa ada saling buruk sangka, saling berpecah belah, bahwa tujuan kita adalah satu aksi, satu dedikasi, satu hati. Bersama Himpodi kuat. Untuk menopang perekonomian itu juga dibutuhkan perekonomian, kami juga akan memberikan program, yaitu program wirausaha itu yang hobi berusaha Mungkin kita akan melanjutkan program-program yang tertunda dan program-program yang baru ya, terutama tadi sesuai dengan dari PD juga, kita harus mengikuti program PD juga, melanjutkan program PD juga, mensukseskan program PD juga. Terus yang kedua, yang tadi kita harus bagaimana caranya mensejahterakan guru, itu yang paling penting gitu. Terus bagaimana caranya memberikan guru-guru ini edukasi yang baik untuk dia cara mengajar yang baik, itu mungkin yang akan kita lanjutkan. Kalau untuk pengurusan nggak gerombak Bu ya? Ada perombakan, Setiap kepengurusan berganti, ada perombakan Pak, ya. Nah, ada penambahan, ada yang dikurangi. Ada yang dikurangi juga. Itu tergantung daripada kinerja pengurus-pengurus yang selanjutnya. Bu, untuk Ibu PAUD Kabupaten Cirebon Bu ya, kalau Kecamatan Sumber ini pandangan Ibu sebenarnya eksistensinya gimana sih Bu? PAUD-nya Bu? Oh, kalau untuk pengurusnya khususnya pengurusnya terutama Bunda Yani yang sekarang terpilih menjadi Ketua PC Kecamatan Sumber yang kedua kalinya, luar biasa karena beliau di samping aktif di Komnas HAM Perlindungan Anak, beliau juga menjadi pengurus cabang sehingga guru-guru Kober di Kecamatan Sumber ini semuanya terkoordinasi oleh beliau, sehingga kami pengurus daerah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bunda yang sudah menjembatani kami dengan guru-guru Kober di Kecamatan Sumber. Himpodi Kabupaten Cirebon, jaya, jaya, jaya. Satu hati, satu dedikasi, satu aksi menuju Himpodi kuat. Himpodi Kecamatan Sumber Makin maju. Harapan selaku anggota Himpodi atau sekolah di Kecamatan Sumber apa nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bahwa kami setelah mengikuti dari acara musyawarah dalam pemilihan,
dan yang terpilih diantaranya Ibu Yani. Harapan dari kami bahwa estafet dari beliau di tahun 2024 menuju ke 2027, yang pertama harapan kami mudah-mudahan lebih baik, lebih berkembang, lebih bertanggung jawab, yang sehingga khususnya di PAUD Kecamatan Sumber akan lebih maju lagi, punya kreativitas yang lebih, punya dedikasi yang hebat, dan punya keberanian dalam segala hal dengan didikan dan naungan Ibu Yani. Di antaranya itu, dan mudah-mudahan Ibu Yani akan selalu dituntun, dibimbing oleh Allah menuju amanahnya, di bawah ridhonya, yang sehingga membawa satu kemaslahatan yang keberkahan khususnya buat PAUD yang di bawah naungan Kecamatan Sumber, umumnya Kabupaten Cirebon. Terima kasih sekali, kami PAUD Nurul Fakih dipercaya sebagai tempat tuan rumah untuk mengadakan acara tersebut. Dan kami memang selalu menampilkan tari-tari topeng, tari kelana, dan tari-tarian yang lainnya, karena ini merupakan muatan lokal PAUD Nurul Fakih, sehingga mereka mempunyai keahlian yang secara spesifik mampu menguasai tarian tersebut, dan mereka selalu senang, selalu lihat, dan tidak pernah ada tekanan. Di sini dibentuk sebuah moralitas bagi anak-anak untuk tampil berani dan tampil tanggung jawab dan jujur. Berani itu dia punya motivasi untuk berani tampil. Tanggung jawab itu karena di dalam tari-tarian tersebut itu berkelompok. Mereka bertanggung jawab terhadap kemampuan diri sendiri, sehingga apa yang dilakukan itu akan nyambung dengan teman-teman yang lain. Mungkin seperti itu. Kalau secara skill sih memang kita akui bagus ya. Tapi ini yang menjadi kebanggaan ketika mental mereka itu berani tampil seusia anak PAUD seperti itu, baik sebagai tim tari penyambutan maupun penampilan topeng kelana. Tentu ada materi khusus atau public speaking di PAUD Nurul Fakih? Ada. Memang kita di dalam menampilkan kemampuan mereka keberanian ini kita terkait dengan keberanian mereka, karena anak-anak kecil supaya bisa tampil berani di depan umum, di depan orang, terus di depan publik gitu kan. Mereka itu dididik oleh guru. Nah, cara mendidiknya itu tidak serta-merta mereka itu bisa bisa langsung, tapi dari ke hari dididik untuk tampil di depan. Ketika ada forum-forum umum, mereka disuruh ikut membantu di depan sambil bernyanyi. Nah, setelah lama-lama mereka merasa asik. Oh, ternyata kita tampil di depan, di panggung itu asik dan tidak merasa takut. Inilah yang kita bangun dari anak-anak itu, tampil di depan dengan dimotivasi. Jadi secara terstruktur itu dibangun dari bawah. Keberaniannya pertama, anak dilatih ke depan saja. Ke depan itu tidak perlu untuk menari atau apa, atau diberi tugas apa. Tampil ke depan kadang-kadang, Adinda tolong ambilkan ini, ambilkan apa di depan panggung. Nah, setelah di depan panggung, ayo coba berpose atau apa. Nah, orang tuanya memvideo kegiatan. Setelah tampil, oh ternyata di depan panggung asik. Nah, mereka mulai berani, mulai punya sikap berani kayak gitu. Nah, ini sampai terbentuklah karakter spesifik, secara spesifik mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu oke kayak gitu, senang dengan dia. Ada materi khusus barangkali di PAUD Nurul Fakih ini untuk ke depan seperti itu? Mungkin materi khususnya adalah kita secara spesifik itu anak-anak dididik muatan lokal, dan kedepannya juga semacam ada khusus bahasa mungkin bahasa, tetapi disampaikan dengan berpakaian tradisional. Dan ke depan kami itu sudah rembugan dengan yayasan dan para guru bagaimana nanti kita ada PAUD Takfid Quran. Takfid Quran itu sambil bernyanyi. Jadi mereka atau semacam kiro, terus itu kan dinyanyikan, dilakukan dengan lagu-lagu itu. Mereka cepat menangkap itu seperti itu. Selamat kami ucapkan kepada ketua terpilih yang baru.
semoga mampu membawa visi misi sebagai ketua ke depan menjadi yang terbaik pada zamannya dan mampu membawa kepemimpinannya menjadi pemimpinan yang moderat. Dan juga kami berharap PAUD Nurul Fakih atau semua PAUD itu hampir rata-rata mereka di bidang intensif ya, mungkin kurang. Kita berharap ketua ini mampu dan bisa membuat program intensif untuk guru-guru PAUD sekecamatan atau sekabupaten Cirebon. Mungkin seperti itu. Harapan kami adalah bahwa semoga program ini bisa direalisasikan oleh ketua yang sekarang terpilih. Selamat kepada ketua yang terpilih. Liputan Cirebon TV melaporkan.